Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Anissa Safa Safia. Biasa dipanggil Ica dengan NIM 121100202027. Nah, sekarang aku di sini mau mempresentasikan tugas yang udah aku kerjain. Aku se-excited itu karena aku ngerjain tuh bener-bener teliti banget. Kalau misalnya nggak teliti pasti kayak nggak bakal balance gitu kan. Nah, makanya aku mau ngepresentasiin tugas final akuntansi keuangan menengah pertama. Nah, tugasnya itu ngapain sih? Oke, tugasnya itu kita itu disuruh membuat laporan keuangan, bisa dari warung atau laundry atau tempat-tempat yang lainnya, yang pokoknya itu yang berdagang lah pokoknya, yang jualan gitulah ya. Nah, di sini aku ngambil eh, jualannya itu yaitu jualan kue kering. Nah, kebetulan jualan kue kering ini adalah punya tante aku sendiri. Ya, itu Tara. Dapur Mae by Emma. Nah, sebenarnya di sini dia juga nggak cuma jualan kue kering, nggak cuma jualan kastengel atau nastar aja. Sebenarnya dia itu juga jualan makanan masakan rumahan, terus ada risol, ada kue apa ya, kue-kue kayak bolu, bolu tape, brownies, terus cake, kue ulang tahun, sebenarnya masih banyak lagi sih. Nah, cuman aku di sini mengambil buat tugas aku itu yaitu jualan kue kering. Pas banget kan, bulan kemarin itu baru aja bulan Ramadan. Nah, aku ngambil di bulan Ramadannya itu. Oke, kita langsung aja ke selanjutnya. Nah, oke, di sini di dapur My by Emma itu jualannya tuh sebenarnya bukan satuan ya, tapi kayak ada hampers lah gitu ya. Jadi kayak hampersnya itu tuh isinya tuh ada yang kecil, ada yang besar. Maksudnya kayak ukuran ukuran dari tempatnya ada sama ukuran dari isinya. Nah, kebetulan aku ngambil yang isinya aja ya. Nah, kalau yang untuk isinya 2 itu dengan harga sebesar 225.000. Nah, kalau misalnya yang ukuran besar yang isinya 4 itu sebesar 435.000. Nah, tapi ini isinya itu bisa kalian request ya, misalnya mau isi nastar sama kastengel bisa, atau misalnya kastengel semua atau nastarnya semua juga bisa. Jadi kalian bisa request. Nah, sekarang aku mau kasih unjuk laporan keuangan aku. Ting. Nah, di sini ada yang pertama itu ada post closing trial balance yang dimana dia closingan dari bulan Maret. Nah, di sini dapur My by Emma itu memiliki cash, tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, terus mentega serbaguna, gula halus, keju edam, nanas, telur, mentega wisman, baking powder, susu cair, toples kaca, box hampers besar, box hampers kecil, sama equipment, dan yang terakhir kapital. Nah, jadi tuh di sini di dapur Maya by Emma itu sudah disiapin dari bulan Maret ya. Jadi nanti pas ada pemesanan di bulan April, dia sebenarnya udah punya bahan-bahan kuenya. Lanjut ke pemesanan. Nah, di pemesanan ini di dapur Maya by Emma itu memiliki sistem Open PO. Nah, di sistem Open PO itu dia apa ya, dia tuh buka sistem Open PO-nya tuh 3 kali lah istilahnya gitu ya. Nah, kalau di PO pertama itu dari tanggal 10 sampai tanggal 12. Itu udah 2 tanggal aja tapi yang mesen tuh banyak banget ya. Terus lanjut di pemesanan PO kedua.
Nah, di sini juga dari tanggal 18 sampai tanggal 20. Nah, ini juga udah apa ya? Udah mau mendekati hari Lebaran ya. Mungkin hamin 2 minggu apa hamin seminggu, ya kan? Tapi masih ada yang mesen kue gitu kan, kue-kue kering. Apalagi ini tanggalnya cuma 2 ya. Sama tanggal 18 sama tanggal 20 aja itu mesennya tuh kayak udah banyak banget gitu kan. Lanjut di pemesanan PO ketiga. Wah, ini pasti kayak udah mepet-mepetnya orang kayak, aduh gue tuh pengen kue kering tapi kok yang PO tuh udah pada tutup. Nah, di Dapur Maya by Emma itu masih buka karena pembelinya tuh antusias banget untuk ayo dong open PO lagi. Nah, gitu kan. Karena udah mendekati hari-hari Lebaran juga ya. Sini juga dari tanggal 23 sampai tanggal 30. Nah, itu tuh pasti udah deket banget sama hari Lebaran ya kan. Oke, kita lanjut ke General Journal atau J1. Nah, di sini aku membuat jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Nah, jurnal pembeliannya itu yang dikeluarkan oleh Dapur Maya by Emma ini. Nah, dari tanggal 1 Dapur Maya by Emma itu kayak membayar listrik dan bayar air. Terus selebihnya itu dari tanggal 1 yang selain bayar listrik itu beli bahan-bahan kue sama beli peralatan yang buat isi box hampersnya kayak ada box hampers, terus plastik, kabel tis, terus kartu ucapan selamat lebaran. Nah, ini ada di tanggal 20 yang kabel tis, kartu ucapan gitu-gitu tuh ada di tanggal 20 pasti di akhir-akhir sama yang di awalnya karena pasti tadi yang tadi di PO-nya itu kan ada tanggal 10 ya awal-awal Mei awal-awal April. Nah, kita lanjut ke ledger. Oke, di ledger ini kalau misalnya di general journalnya udah rampung semua, udah dimasukin semua dari mulai penjualan dan pembeliannya, kita masukin ke ledger tapi per akun. Nah, di sini yang pertama itu ada cash. Nah, di cash ini berarti kita masukin akun-akun yang cuman cashnya aja. Misal tadi tanggal 1 dia ada di kredit berarti ini di jurnal pembelian berarti kita masukinnya ke kredit. Nah, tapi di sini kalau ada saldo awal itu dia dari post closing trial balance dari yang bulan Maret kemarin kita masukin di ledger juga. Terus di sini di tanggal 10 J1 kita lihat lagi. Nah, di sini pasti penjualan ya yang customer beli ke Dapur Maya by Emma kita tulis di jurnal penjualan. Terus ada keju edam, ada keju cheddar, tepung terigu, telur, terus ada supplies. Ada supplies itu yang tadi yang aku bilang ya kayak kabel tis, kartu ucapan, terus tali pita gitu biar lucu gitu kan. Terus ada baking paper, toples, mentega Wisma, mentega serbaguna, nanas, buat isian nastarnya ya kan. Gula pasir, gula halus, susu cair, tepung tapioka, tepung maizena, baking powder, box hampers yang kecil besar, terus plastik juga yang kecil besar. Terus di sini ada lagi equipment. Terus di sini ada accumulated depreciation equipment itu nanti setelah trial balance. Nah, abis ledger kan trial balance, abis itu J2 atau adjusting entries. Nanti kita ke situ ya. Terus ada capital, return earning juga di J3. Nah, itu J3 itu udah paling terakhir banget nanti pas akhir. Terus di sini ada sales. Tuh. Ada expense, terus ada electric and water expense, tepung. Nah, pokoknya expense itu dia biasanya di J2 nanti. Oke, kalau misalnya semua ledger ini udah ditampung,
baru kita masukin ke trial balance. Nah, tadi kan di ledger itu kan aku udah ada J2, J3 kan. Nah, itu kan nanti tuh sebelum kita ngerjain J2 sama J3. Nah, kalau di trial balance yang pertama ini berarti dia masukin aja yang ref-nya itu J1. Oke? Kayak ini nih. J1 nih, J1, terus tuh J1, pokoknya semua yang J1 itu kita masukin di trial balance ini. Oke, kalau misalnya udah dimasukin kita totalin. Nah, di trial balance April 2022 Dapur Maya by Emma itu mendapatkan sebesar 74.145.000. Kita abis itu lanjut ke trial balance. Ini pokoknya kalau misalnya di trial balance, di adjusting entries. Kalau misalnya trial balance udah selesai, berarti kita kerjain lagi adjusting entries. Kita lanjut. Oke. Lanjut kita ke adjusting entries atau J2. Nah, di J2 ini ada banyak ya keterangannya tuh ada banyak. Kayak equipment mengalami penyusutan, terus equipment mengalami penyusutan sebesar 40.000, terus ada sisa tepung, baking paper, pokoknya yang sisa-sisa dari bahan kuenya itu kita masukin juga ke situ, sama bahan-bahan kue yang istilahnya udah habis lah ya, yang dipakai semua. Nah, kita masukin ke sini, kasih keterangan, baru kita bikin jurnal adjusting entries. Nah, ini kita masukin semua. Kalau misalnya semua udah dimasukin, kita totalin. Nah, di sini di J2 ini mendapatkan sebesar 9.446.000. Oke. Oke, kalau misalnya adjusting entries udah selesai semua, kita bikin lagi trial balance. Atau biasanya kita sebut adjusting trial balance karena kita habis buat adjusting entries. Nah, sekarang kita bikin adjusting trial balance. Tapi sebelum bikin adjusting trial balance ini, yang udah kita bikin semua di adjusting entries, kita masukin lagi ke ledger. Oke, kalau misalnya udah dimasukin ke ledger nih, kayak gini nih. Tuh, pokoknya per akun juga kita masukin semua ke trial balance. Udah semuanya masuk, baru kita bikin adjusting trial balance. Nah, ini kita bikin sesuai sama hasil dari sini. Nih. Tapi kalau misalnya hasilnya itu strip atau misalnya kosong, berarti dia udah habis. Dan kalau misalnya udah habis, kita nggak usah dimasukin ke sini. Kita langsung aja dilewatin. Kita isi semua yang masih ada nominalnya. Kalau misalnya semua udah dimasukin, udah teliti semua, baru kita hitung totalnya. Di sini adjusting trial balance Dapur Maya by Emma itu mendapatkan sebesar 74.193.000. Wow. Oke, kalau misalnya adjusting trial balance udah selesai, kita bikin income statement. Nah, di sini income statement-nya itu kita masukin revenue sama expense-nya aja. Di sini revenue-nya itu ada sales sebesar 50.400.000. Nah, kalau expense-nya itu pasti yang buntutnya expense atau beban. Sini kalau misalnya semua expense udah masuk, kita totalin di sini. Di sini mendapatkan 10.177.000. Kalau misalnya udah di jumlah baru dikurang sama salesnya. Nah, kalau misalnya udah dapat berarti dia mendapatkan net income. Di sini Dapur Maya by Emma itu dapat 40.223.000. Kita lanjut ke retained earning. Nah, oke, di sini karena di Dapur Maya by Emma itu tidak punya retained earning di bulan sebelumnya, maka di sini kita cuman nge-copy aja net income dari income statement. Dari sini kita tinggal pindahin ke sini aja. Nah, berarti
di retained earning itu per tanggal 30 April dia mendapatkan 40.223.000. Lanjut ke classified statement of financial. Nah, di sini ada aset sama equity dan liability. Nah, di sini asetnya dulu ada property, plant, dan equipment. Di sini ada equipment sebesar 12.500.000 dan accumulated depreciation equipment. Nah, di sini kalau misalnya dua-duanya udah dimasukin, kita kurang, hasilnya ada di sini. Nah, di sini mendapatkan sebesar 12.460.000. Terus di sini ada current asset. Current asset itu adalah sisa dari bahan-bahan kue kering tersebut yang tadi ya. Nah, kita masukin semua sama, jangan lupa cash-nya itu harus dimasukin. Cash-nya kalau udah dimasukin baru kita totalin semua current asetnya. Di sini mendapatkan 51.508.000. Nah, habis itu ditotalin deh total aset. Di sini yang 12.460 ditambah sama 51.508.000, hasilnya itu 63.968.000. Habis itu lanjut ke equity dan liabilities. Di sini equity-nya cuman ada equity-nya aja ya. Sini ada capital sama retained earning. Kalau misalnya dua-duanya udah masuk di jumlah. Nah, di sini hasilnya sama berarti sudah benar atau misalnya kayak udah pasti benar gitu kan, udah balance semua. Oke, kalau misalnya classified statement of financialnya udah selesai, kita lanjut ke closing entries atau kita sebut J3. Oke, di sini. Nah, di sini udah ada semua nih ya. Kita tutup semua yang ada sisa-sisanya tadi atau bukan sisa ya, yang expense itu kita tutup semua karena sudah di closing, udah akhir bulan mau ke bulan yang baru. Nah, berarti kita harus bikin lagi nanti di bulan selanjutnya. Nah, sebelum kita bikin ke bulan selanjutnya kita harus ada penutupan dulu. Di sini ya per tanggal 30 April di sini ada sales, pada income summary, terus income summary pada expense, itu semua dimasukin semua. Kalau misalnya semua udah dimasukin baru di jumlah itu berarti mendapatkan hasil income summary. Kalau misalnya udah baru yang terakhir itu ada income summary pada retained earning yang tadi sebelumnya di sini. Kita masukin juga di closing entries. Kalau misalnya semua udah, masukin lagi ke ledger yang tadi kita udah bikin di J1 dan J2. Kita bikin lagi di sini. Di sini misalnya ada closing mana ya? Kita cari closing dulu. Nih, tuh ada closing entries. Nah, tuh kita tutup semua biar dia hasilnya itu 0 atau strip ya. Berarti kalau misalnya udah 0, udah strip, berarti dia sudah penutupan. Kalau misalnya udah semua, kita bikin lagi post closing trial balance di sini. Nah, di sini berarti yang masih ada sisa-sisanya ya. Ada cash, tepung terigu, ada supplies, baking powder, mentega wisman, gula pasir, gula halus, susu cair, tepung maizena, baking powder, plastik besar, plastik kecil, equipment, terus di sini ada accumulated depreciation equipment, capital sama retained earning. Nah, ini datanya nanti itu buat closing trial balance buat bulan kedepannya gitu. Di sini mendapatkan hasil sebesar 64.016.000. Sini udah balance. Oke, terakhir di sini ada cash flow. Oke, di sini ada statement of cash flow yang terakhir. Nah, di sini itu semuanya itu masuk isinya ya. Isi di cash flow ini tuh isinya tentang pengeluaran dapur Maya BMA itu tuh apa aja sih? Nah, di sini ada pembayaran listrik, ya kan? Ada sales, pembayaran listrik, terus sama semua bahan-bahan kue kering dimasukin semua. Pokoknya yang
yang uangnya dapur Maya by Emma itu yang terpakai lah ya, yang mengeluarkan. Sini aku udah isi semua, terus kita jumlahin, terus di sini udah dijumlahin berarti dia mendapatkan net cash profit by operating activity itu sebesar 38.110.500. Terus kalau misalnya di sini ada investing activity kita isi aja karena di sini dapur Maya by Emma itu nggak ada, berarti kita kosongin. Sama di sini juga financing. Di sini juga di dapur Maya by Emma itu nggak ada. Kalau misalnya udah, berarti kita tinggal nge-copy aja di net increase in case. Di sini kita copy, terus di sini ada cash at beginning of month. Di sini ada saldo awal dari cash. Saldo awal dari cashnya itu kita ngambil di post closing trial balance yang pertama tadi yang di sini. Nah, kita masukin di sini, terus abis itu kalau udah kita jumlahin lagi. Nah, kalau misalnya udah dijumlahin, dia mendapatkan cash at end of month, berarti dia mendapatkan cash sebesar 47.110.500. Nah, kalau misalnya ini udah dijumlahin, kita lihat lagi di classified statement of financial di cash. Kalau misalnya dia udah sama, di sini juga udah sama, berarti itu udah benar semua, udah rampung semua, dan laporan keuangan kita itu udah selesai semua. Nah, udah selesai. Oke. Terus kita bikin lagi di bulan berikutnya. Oke, itu aja dari aku. Kayak aku tuh udah excited banget kalau misalnya ngerjain ini tuh pasti harus benar-benar super duper teliti. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak teliti pasti ada aja yang kelewatan ya kan. Terus nggak balance juga. Jadi kayak aduh nggak mungkin dong kalau misalnya nggak balance nanti yang ada tuh kita nggak dapat untung, malah dapatnya rugi gitu kan. Nah, itu aja dari aku. Selebihnya aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan-kesalahan kata. Terus kalau tiba-tiba laptop aku kadang mati terus aku ulang lagi, itu aku mohon maaf banget. Oke, terima kasih semuanya yang udah mau nonton. Jangan lupa di-like, di-share juga biar ada pemasukan-pemasukan atau penambahan, insya Allah ya kalau misalnya bisa menambah wawasan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.